Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dari Universitas Terbuka UPBJ Kota Semarang. Jurusan Pendidikan PG PAUD, dosen pengampu Bapak Dudin, Sarjana Pendidikan Agama, Magister Pendidikan Agama, mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang intellectual disability dan Down syndrome, serta langkah apa saja yang harus kita lakukan bila menjumpai peserta didik yang mengalami intellectual disability dan Down syndrome. Dari pengertian intellectual disability yaitu gangguan yang ditandai dengan keterbatasan dan fungsi intelektual serta fungsi adaptatif yang diperlukan untuk keterampilan hidup dan sosial sehari-hari. Sedangkan Down syndrome yaitu kondisi bawaan yang disebabkan oleh adanya kromosom tambahan di kromosom ke-21 yang mempengaruhi jalannya perkembangan dan menyebabkan anak penyandang merujuk pada karakteristik yang khas. Bagaimana langkah selanjutnya bila kita menjumpai anak didik yang mengalami intellectual disability? Yang pertama, kenalkan pembelajaran baru secara bertahan dan bertahap. Artinya materi yang besar itu harus dipecah-pecah menjadi jumlah materi yang singkat sehingga mudah diolah oleh anak. Yang kedua, pastikan bahwa anak memahami materi yang disampaikan sebelum berpindah ke materi yang berikutnya. Yang ketiga, saat mengenalkan materi baru, ciptakan jembatan atau benang merah yang dapat menyambungkan materi sebelum dengan materi yang baru. Gunakan alat bantu yang sifatnya nyata untuk membantu anak dengan intellectual disability memahami materi yang diajarkan. Yang kelima, dalam memberikan instruksi atau keterangan, hendaknya guru membantu anak untuk memusatkan perhatiannya terlebih dahulu pada apa yang disampaikan oleh guru. Yang keenam, keterangan yang disampaikan hendaknya diterangkan dalam bentuk yang nyata dan secara bertahap. Terus bagaimana cara kita memperhatikan anak yang Down syndrome? Yaitu satu, mereka lebih mudah belajar dengan menggunakan alat visual, sehingga harus menggunakan objek-objek yang konkret, serta harus sering memberikan demonstrasi atau ilusi langsung kepada anak. Yang kedua, kemampuan anak bahasa reseptif. Mereka lebih baik dari ekspresif, sehingga mereka pada dasarnya masih mampu menerima instruksi dan penjelasan yang sifatnya sederhana dan bertahap. Yang ketiga, oleh karena daya ingat terbatas, maka guru harus memberikan instruksi yang singkat dan sederhana. Yang keempat, anak Down syndrome mengembangkan kemampuan mengenali, memahami, merasakan emosi yang sama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga guru perlu berhati-hati saat bercakap atau komunikasi dengan anak Down syndrome. Yang kelima, walaupun anak Down syndrome mengalami keterlambatan perkembangan dan keterbatasan intelijensi, guru tetap menetapkan tuntunan yang cukup tinggi. Hal ini bertujuan untuk merangsang kemampuan anak-anak Down syndrome. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.